Baik teman-teman, ini komponen pertama kita yaitu ESP32, di mana ESP32 ini akan berfungsi sebagai otak yang mengolah data suhu dan kelembapan ruangan. Jadi peran dari ESP ini sangat penting ya untuk alat kita, yang alatnya monitoring suhu dan kelembapan ruangan begitu. Nah, selanjutnya ini adalah extender board dari ESP32 yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mengaplikasikan wiringnya ataupun perkabelannya. Jadi tinggal memasangkan si ESP32 ini ke extender board seperti ini. Jadi output dari wiringnya akan langsung ke bagian di sini, jadi lebih memudahkan begitu. Untuk menghubung antara microcontroller tadi ESP32 dengan sensor, kita menggunakan jumper ataupun kabel seperti ini, seperti kabel pita. Dan lanjut kita ke main utama ataupun sensor kita yaitu DHT22, di mana DHT22 ini itu memiliki fungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di suatu ruangan, dan dengan rentang suhu di kisaran negatif 40 derajat sampai 80 derajat bisa dideteksi menggunakan sensor ini. Nah, untuk kelembapan sendiri ini sampai di rentang 0 sampai 100% kelembapan begitu. Jadi dengan alat sekecil ini kita bisa mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan begitu. Selanjutnya ini adalah komponen penting untuk menampilkan data kita yaitu LCD. LCD ini kita akan fungsikan untuk menampilkan dari kelembapan dan suhu ruangan. Jadi ketika monitoring dapat dipantau secara real time begitu. Ini menggunakan modul yaitu modul I2C yang berfungsi untuk sederhanakan dari pin-pin LCD yang dari sekian banyak ini menjadi 4 keluaran begitu. Untuk meminimalisir dari adanya short circuit atau konsleting listrik, kita menggunakan spacer. Spacer ini berfungsi untuk menahan antara PCB dengan dasar dari penempatan di box kita nanti. Lanjut, untuk suplai daya kita menggunakan adaptor yang sudah tidak digunakan tapi masih bisa berfungsi dengan baik. Dimana ini tidak perlu beli baru lagi kawan-kawan, karena dengan adaptor gini aja itu sudah bisa memfungsikan alat kita begitu. Nah, dengan untuk pendukung dari pengaman rangkaian kita menggunakan saklar. Juga berfungsi ketika alat pertama dinyalakan ke listrik itu tidak langsung mengaktifkan si alatnya, tapi harus menekan saklar ini untuk kebutuhan safety atau keamanan begitu. Oke, lanjut di bagian penempatan, kita menggunakan box X4. Box ini juga berfungsi untuk penempatan dari tadi ESP32, LCD, sensor, dan juga adaptor tadi, sehingga ketika diperjualbelikan itu layak untuk digunakan begitu. Dan untuk dalamnya ini akan nanti berisi komponen. Oke, setelah kita memperkenalkan komponen-komponen yang kita gunakan dalam project kali ini, dan kita bentuk untuk sketsanya di sketsa LCD-nya di box ini. Kita akan mengukur komponen selanjutnya itu untuk sensor suhunya DHT22 menggunakan DHT22. Ini kita letakkan sebelah kanan dari box ini di sini. Lanjut untuk komponen selanjutnya, adaptornya seperti ini. Oke, kita akan lakukan step perakitan dalam komponen-komponen ini di dalam box ini. Komponen apa aja yang kita masukkan di dalam box? LCD, DHT22, ada saklar, adapter, gas. Kita akan perakitan komponen-komponen yang kita masukkan di dalam box. Alat yang kita gunakan diantara lain ada bor, cutter. Alat yang kita gunakan pertama kali adalah bor untuk mengebor ukuran yang kita sudah tetapkan. Nah, setelah dibor maka akan seperti ini. Nanti tinggal sisi-sisi yang belum rapi ini kita potong pakai cutter nih.
Jika kalau sudah, nah seperti ini, nanti bisa dipasang LCD-nya juga. Oke, kalau sudah, kita akan merakit komponen-komponennya yang akan dimasukkan ke dalam box. Oke, jadi seperti ini. Yang pertama kita pasang dulu adalah LCD-nya. Oke, kalau sudah terpasang, yang kedua kita akan memasangkan sensor DHT22 ke tempatnya. Jadi kalau sudah terpasang, kita pasang untuk saklarnya di sisi sini. Oke, kalau sudah terpasang, kita selanjutnya kita pasang adaptornya. Lalu kita pasang juga untuk SP32 nya. Kita menggunakan lem multicon untuk mengaitkan spacernya ke boxnya. Sudah seperti ini untuk pemasangan SP32 nya. Ke dalamnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita melakukan tahap penyelderan untuk memasang komponen elektronik dengan papan sirkuitnya. Seperti inilah proses melakukan penyelderan. Baik teman-teman, lanjut ke bagian coding ya. Ini di atas sendiri ini adalah library dari sensor DHT22 kita, dan ini adalah library dari LCD. Lanjut sini, di bawah sini akan ada deklarasi dari pin yang akan kita gunakan. Jadi pin DHT22 akan terhubung ke pin 4 dari ESP32, dan ini adalah tipe dari DHT-nya, DHT22. Lanjut sini ada deklarasi dari pin dan tipe yang tadi. Nah, ini akan menyatukan dari spesifikasi LCD yang kita gunakan dengan alamat seperti ini. Alamatnya ini adalah alamat. Lanjut ke 16 ini adalah 16, dan 4 ini adalah jumlah tampilan yang bisa gunakan atau spesifikasi dari LCD-nya. Lanjut ke void setup, ini adalah serial begin yang dimana ini sesuai dengan alamat monitor yang ada di Arduino IDE kita. Lanjut, ini adalah kode dari DHT22-nya untuk sebagai penanda. Ini adalah mulainya di DHT22. Lanjut ke LCD begin, dan backlight ini adalah untuk menyalakan lampu lantar LCD. Nah, ini harus dideklarasikan, dan begin ini adalah inisiasi dari LCD 16x4. Lanjut, ini adalah tampilan pertama dari alat kita, yaitu menampilkan product by nama kita, Abu Bakar, David Fani, dan Faliza Rahel. Jadi untuk di fase setup ini akan berjalan satu kali pada awal penyalaan alat. Jadi nanti tulisan ini akan hilang begitu. Setelahnya lanjut ke void loop. Void loop ini adalah tampilan yang akan tertampil pada LCD secara terus-menerus begitu. Nah, ini float indemnity adalah tipe data yang kita gunakan. Jadi float ini adalah yang menggunakan angka yang ada komanya, makanya kita menggunakan float begitu untuk akurasi dari alat kita. Nah, ini lanjut, ini adalah pengecekan dari DHT22-nya. Memastikan apakah DHT22 ini itu berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan gagal membaca, maka akan tertampil gagal membaca dari data DHT22 begitu. Lanjut ke serial print. Ini adalah serial print yang digunakan di serial monitor. Jadi akan tertampil juga di laptop ketika mengoding, dan tapi ketika alat dinyalakan, maka semua dari suhu dan kelembapan ini akan tertampil di layar LCD yang kita gunakan, yang tertampil pada alat kita secara langsung begitu.
Nah, delay ini adalah jeda yang digunakan untuk pembacaan sensor. Jadi sensor perlu menyesuaikan pembacaan per 1 detik biar tidak ada misinformasi, begitu teman-teman. Jadi seperti inilah hasil jadi dari alat monitoring suhu dan kelembapan ruangan dengan DHT22 dan ESP32, tampak depan, tampak samping, dan juga tampak belakang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.